Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya, Carmelia Yunisar Jerandu, nomor induk mahasiswa 2311970. Jadi teman-teman, di video kali ini kami diminta untuk membuat proyek UTS, NetBeans, plus e-report, di mana kami membuat e-report dengan menggunakan database yang kami gunakan pada UTS kali lalu. Di sini saya akan membuat laporan e-report yang baru. Jadi, seperti yang kita ketahui, sebelum masuk ke dalam NetBeans, langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita membuka XMPP, kemudian menyalakan tombol start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya kita masuk ke admin. Oke teman-teman, pada UTS kali lalu, database yang kami gunakan adalah OOP. Jadi di sini kita bisa mengimport file database-nya. Import. Oke, dia sudah terimport. Langkah selanjutnya adalah kita menyalakan NetBeans-nya. Oke teman-teman, NetBeans-nya sudah terbuka ya. Di sini saya akan membuat kembali proyek baru ya teman-teman. Berikut langkah-langkahnya. New project. Java application. Next. Project name-nya saya taruh tugas 12. Tugas 12 sudah ya, sudah pernah. Laporan. Oke. Baik teman-teman, sekedar informasi ya. Jadi e-report ini bersifat open source ya teman-teman. Jadi kita bebas menggunakannya dan kita tidak perlu membeli lisensi untuk mengembangkannya. Baik kan teman-teman? Oke, selanjutnya langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita menambahkan library pada libraries-nya. Caranya klik kanan pada libraries, kemudian add library. Di sini tergantung DBMS yang kita pakai ya teman-teman. Saya memilih MySQL JDBC driver. Add library. Kemudian selanjutnya kita menambahkan jar atau Jasper report-nya. Klik kanan pada add jar atau folder.
informasi tambahan lagi ya teman-teman. Jadi Jasper Report ini library di lingkungan Java untuk pemroses laporan. Kemudian dengan adanya library ini, kita dapat menampilkan laporan dalam bentuk print preview yang akan kita lihat pada laporan kita nanti. Jadi kita tambahkan semuanya. Open. Kita cek kembali librariesnya. Ya, dia sudah dimasukkan di dalam library-nya. Selanjutnya kita akan membuat e-report. Klik new. Kemudian pilih other. Pilih report wizard. Next. Di layoutnya kita bebas menggunakan template yang kita sukai. Di sini saya pilih Cherry ya teman-teman. File name-nya. Oke, baik. Jadi kemarin di file database yang saya gunakan, OOP, dia menggunakan 3 variabel yang terdiri dari kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Report pertama yang akan saya buat adalah untuk kabupaten. Kabupaten. Next. Di connection data source-nya saya pilih empty data source. Kemudian klik new. Kita pilih database JDBC connection, tergantung DBMS yang kita pakai. Kemudian next. Untuk database JDBC connection-nya, namanya kita gunakan nama database yang kita pakai. Di sini tadi yang database yang saya gunakan OOP. Untuk JDBC driver-nya, pilih MySQL JDBC driver. Kemudian JDBC URL-nya kita mengambil dari nama database yang kita pakai. OOP, kemudian username-nya root. Password-nya tidak perlu ya teman-teman. Save password. Sebelum kita simpan, kita tes dulu ya teman-teman apakah dia berhasil atau tidak. Kemudian tes. Jika pop-up-nya muncul tulisan connection text successful, itu tandanya dia berhasil ya teman-teman. Oke, kemudian kita save. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan query. Di sini saya ingin memanggil data kabupaten, jadi saya masukkan query-nya. Select bintang from kabupaten. Next. Field-fieldnya kita bisa pindahkan ke kolom sebelah kanan dengan menggunakan anak panah 2 ini ya teman-teman. Next. Oke, ketika muncul tulisan congratulations, you have successful create a new report, artinya reportnya berhasil ya teman-teman. Kita klik finish. Ini dia tampilan template-nya. Kita bisa mengeditnya. Di sini saya ganti data kabupaten.
Sekarang kita bisa melihat laporannya pada preview. Oke teman-teman, ini dia tampilan laporannya yang kita klik pada preview. Itulah tadi gunanya dari Jasper Report. Dengan adanya Jasper Report tadi, kita bisa menampilkan laporan dalam bentuk print preview. Ini adalah laporan untuk data kabupatennya. Selanjutnya kita buat untuk data kecamatannya. Langkah-langkahnya masih sama seperti cara membuat untuk laporan data kabupaten ya teman-teman. Kita klik kanan, pilih new, kemudian pilih other, report wizard, next. Di sini kita bebas memilihnya ya teman-teman. Selanjutnya saya pilih yang flower ya. Next. Untuk kelurahan, kemudian pada connection data source seperti tadi kita pilih empty data source, klik new, database JDBC connection, namanya menggunakan database yang kita pakai, JDBC drivernya kita pilih MySQL JDBC driver. Untuk JDBC URL-nya, nama database yang kita gunakan, OOP, username-nya, root, password-nya tidak perlu, save password. Kita tes dulu. Oke, dia connection test successful. Di set. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan query lagi. Di sini saya akan memanggil data kelurahan. Jadi saya menggunakan select bintang from kelurahan. Next. Field-fieldnya kita bisa pindahkan ke kolom sebelah kanan dan menggunakan anak panah 2 ini. Next. Oke, berhasil. Finish. Kita bisa mulai mengeditnya. Ini kita hapus. Judulnya saya ganti dengan data kelurahan. Kita lihat tampilan laporannya, klik preview. Oke teman-teman, ini dia tampilan untuk data kelurahan. Selanjutnya kita membuat untuk data kecamatan. Langkahnya masih sama, klik kanan, pilih new,
Kemudian other, report wizard. Next. Selanjutnya saya menggunakan layout Kavi ya teman-teman. Teman-teman bebas ya menggunakan layoutnya seperti apa. Next. Sekarang report kecamatan. Oh ya, teman-teman, di sini file name-nya bebas ya, teman-teman. Tadi untuk kabupatennya saya menggunakan huruf kecil, terus untuk kelurahannya saya menggunakan huruf besar. Jadi dia tidak apa-apa ya, teman-teman, tidak bermasalah. Nama filenya bebas ya, teman-teman. Next. Connection data source-nya kita pilih empty data source. Klik new. Database JDBC connection. Next. Database JDBC connection-nya kita pilih nama database-nya tadi OOP. Untuk JDBC driver-nya kita pilih MySQL JDBC driver. Kemudian JDBC URL-nya menggunakan nama database yang kita gunakan OOP. Username-nya root. Password-nya tidak perlu. Save password. Kita tes dulu ya teman-teman. Oke, connection test successful. Kita bisa menyimpannya. Kemudian kita diminta kembali untuk memasukkan query. Di sini kita ingin memanggil data kecamatan maksud saya. Jadi kita gunakan select bintang from kecamatan. Next. Field-nya kita bisa pindahkan ke kolom sebelah kanan menggunakan anak panah 2 ini tadi ya teman-teman. Okay, congratulations, you have successfully created a new data kecamatan. Ininya bisa kita hapus. Kita bisa melihat tampilan laporannya dengan klik preview. Oke teman-teman, ini dia tampilan laporan untuk data kecamatan. Kita bisa melihatnya satu persatu ya teman-teman. Mulai dari report kabupaten, kemudian report kelurahan, dan report kecamatan. Baik teman-teman, saya rasa demikian saja informasi yang bisa saya berikan dan ilmu yang bisa saya bagi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya membutuhkan kritik dan saran dari teman-teman sebagai dasar untuk penyempurnaan di video-video saya selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.